Henry Murray lahir pada tanggal 31 Mei 1893 di New York City, Amerika Serikat. Murray lahir dari keluarga bangsawan di kawasan New York. Ketika ia kecil dikenal dengan pribadi yang pendiam dan ceria. Hal ini untuk menutupi rasa kesepiannya. Ia tidak pernah merasakan kasih sayang ibunya karena ibunya lebih menghabiskan waktu dengan kakak perempuan dan laki-lakinya. Pada tahun 1915, beliau mengikuti pendidikan di Harvard College, memperoleh gelar BA Studi Mayor Sejarah. Selanjutnya, ia melanjutkan kuliah di Columbia College of Physics and Surgeons di tahun 1919. Setahun berikutnya, ia memperoleh gelar MA dan Columbia College. Selama 2 tahun, 1920 sampai 1922, ia mengambil spesialis bedah pada Institut Colleges. Henry Murray menjadi staf untuk riset kedokteran. Kemudian masuk ke Cambridge, London, dan mendapatkan gelar PhD. Selama di London, ia tertarik dengan psikologi, kemudian terus berkunjung ke Sigi Jung dan belajar psikologi dalam psikoanalisis. Teori Henry Murray ini disebut dengan teori personologi, di mana menekankan bahwa psikologi kepribadian harusnya mengonsentrasikan diri pada kasus pribadi. Kepribadian merupakan hal yang dirumuskan oleh teori dan bukan semata-mata deskripsi tingkah laku seseorang, karena didasarkan pada tingkah laku yang memiliki faktor dan dapat diamati serta ditarik kesimpulannya. Prinsip pokok dan teori kepribadian Murray. Proses psikologi bergantung pada proses psikologis kejadian yang membangun kepribadian sendiri. Mudah terbentuk pada fungsi sistem syaraf pusat. Prinsip mencakup semua hal, konsep menjelaskan semua kejadian tingkah laku. Organisasi longitudinal. Terdapat pusat yang mengonsider dan mengatur proses dalam diri sendiri. Struktur kepribadian Henry Murray. ID sebagai gudang kecenderungan implisit yang telah dibawa sejak lahir, tidak hanya berisi impuls primitif amoral dan kenikmatan, tetapi juga berisi impulsif yang baik seperti empati. Ego, menurut Murray, ego jauh lebih luas dari pendapat Freud, bukan untuk mengubah dan menunda impuls, tetapi juga sebagai pusat pengatur tingkah laku. Superego, internalisis dan nilai norma-norma moral pada usia dini yang terus berkembang sepanjang hayat. Unit tingkah laku. 1. Proceeding, sebagian waktu yang cukup untuk menyelesaikan pola-pola penting dan tingkah laku secara dinamis. 2. Serial, rangkaian proceeding sehingga termasuk unit tingkah laku yang lebih panjang. Ordinasi, abilities, dan presentasi. Ordinasi, proses mental yang dipakai seseorang untuk memilih dan mengekspresikan tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
memberikan asuhan keperawatan yang baik kepada pasiennya. 3. Ketika merasa lapar dan memerlukan makanan, namun kenyataannya kita tidak mempunyai uang. Disinilah peran di ego superego berperan penting. ID membutuhkan lapar super ego untuk menolak hasrat, sedangkan ego yang akan memberi keputusan. 4. Seseorang anak yang telah kehilangan ibunya sejak kecil memiliki trauma sehingga menjadi agresif untuk mencari kepuasan. Anak itu takut dan dibenci kepada ayahnya yang gagal, tidak menunjukkan kasih sayang kepada anaknya, dan selalu memerlukan pendidikan sekolahnya. Kemudian, anak itu memutuskan untuk rajin belajar sekolah, kemudian untuk belajar kuliah, hingga akhirnya menjadi seorang insinyur.